Halo, jumpa lagi dengan Toko Obat Cina. Di video kali ini kita akan membahas tentang edema. Nah, apakah edema itu? Ya, jadi cairan di pembuluh darah itu keluar ke jaringan sekelilingnya, kemudian menumpuk di dalam ruang di antara sel-sel tubuh, sehingga membuat jaringan tubuh menjadi bengkak. Nah, edema ini bisa terjadi di seluruh bagian tubuh, ya, tapi paling jelas nampak di lengan dan tungkai. Nah, edema ringan tidak berbahaya, ya, tetapi bisa menandakan kondisi yang lebih serius, ya, bisa jadi sedang ada masalah dengan jantung kita, gangguan liver, ginjal, dan otak. Nah, gejala edema, anggota tubuh misalnya lengan atau tungkai menjadi bengkak. Kulit area edema menjadi kencang dan mengkilat. Ya. Kemudian jika kulit pada area edema ditekan, maka akan timbul lubang seperti lesung pipit selama beberapa detik. Jadi kalau dipencet nggak balik-balik, ya, kayak orang beri-beri gitu ya. Nah, kemudian ukuran perut juga membesar karena rongga perutnya terisi oleh air. Nah, gejala yang lain, sesak nafas dan batuk bila edema sudah mendesak paru-paru. Jadi paru-parunya menjadi lembab, akhirnya muncul jamur, batuk-batuk. Nah, sulit berjalan, ya, karena tungkai terasa lebih berat akibat bengkak. Edema kaki yang parah dapat mengganggu aliran darah sehingga menimbulkan borok pada kulit. Penyebab edema yang ringan disebabkan berdiri atau duduk terlalu lama. Ini ringan. Ya. Atau terlalu banyak mengkonsumsi makanan dengan kadar garam tinggi. Ya. Atau mungkin menjelang menstruasi dan selama kehamilan bagi wanita. Ya. Jadi kalau ketemu ibu hamil kok kakinya bengkak, oh itu edema namanya. Ya. Nah, penyebab lain bisa karena kekurangan protein albumin. Nah, protein termasuk albumin ini berperan untuk menjaga cairan tetap berada di dalam pembuluh darah. Kalau albuminnya turun atau drop, ya cairan itu akan lepas, ya, keluar dari pembuluh darah, masuk di rongga perut biasanya. Yang sering kali kita jumpai di luaran, kalau albumin drop, perutnya membesar, bengkak, isinya cairan. Bisa juga karena terjadi reaksi alergi, ya. Jadi alergi karena respon tubuh terhadap alergen di mana cairan di dalam pembuluh darah keluar ke area tersebut. Penyebab edema yang lain, ya, kerusakan pembuluh darah vena pada tungkai. Nah, ini terjadi pada penyakit insufisiensi vena kronis yang menyebabkan pembuluh darah vena tungkai terganggu, sehingga cairan dalam aliran darah menumpuk dan keluar ke jaringan sekitarnya. Penyebab edema yang lain bisa jadi karena gagal jantung. Jadi saat jantung mulai gagal berfungsi, satu atau kedua bili organ tersebut mulai kehilangan kemampuan memompa darah secara efektif. Sehingga cairan akan menumpuk secara perlahan dan menimbulkan edema pada tungkai, paru-paru, dan perut. Jadi kalau Anda ketemu orang yang kakinya bengkak, ya, bisa jadi dia ada masalah dengan pompa jantungnya. Penyebab edema yang lain, penyakit ginjal. Nah, ini muncul karena cairan tidak dapat dibuang melalui ginjal. Biasanya terjadi pada tungkai dan sekitar mata. Gangguan pada otak. Ya, jadi cedera kepala, tumor otak, infeksi otak, dan hambatan cairan pada otak dapat juga menyebabkan terjadinya edema otak. Penyebab edema yang lain, luka bakar. Ya, jadi luka bakar yang berat juga menyebabkan kebocoran cairan ke jaringan di seluruh tubuh. Atau bisa juga karena gangguan sistem aliran getah bening. Nah, sistem aliran getah bening berfungsi untuk membersihkan cairan berlebih dari jaringan. Nah, kerusakan sistem ini dapat menyebabkan cairan menumpuk. Bisa juga edema terjadi karena infeksi berat, ya. Jadi juga menyebabkan kebocoran cairan atau efek samping obat. Ada beberapa jenis obat yang dapat memberikan efek samping berupa edema. Ya, contohnya obat antihipertensi, kortikosteroid,
obat anti-inflamasi non-steroid, hormon estrogen, dan obat diabetes. Komplikasi yang muncul akibat edema: sulit berjalan, rasa nyeri yang bertambah parah dari hari ke hari, kulit semakin menegang sehingga menjadi gatal dan tidak nyaman, terdapat luka parut di antara lapisan jaringan, resiko luka terbuka atau borok kulit semakin meningkat, elastisitas pembuluh darah, sendi, dan otot semakin menurun. Penanganan edema. Yang pertama adalah menurunkan berat badan yang berlebihan. Karena dengan menurunkan berat badan secara bertahap, maka kondisi edema dapat membaik. Menghindari posisi duduk atau berdiri terlalu lama, kemudian mengganjal kaki ketika sedang berbaring, ya, diganjal guling atau bantal, ya. Berolahraga secara teratur, ya, seperti berjalan atau berenang, mengurangi asupan garam dalam makanan, karena garam dapat juga meningkatkan penumpukan cairan dan memperburuk kondisi edema. Nah, menggunakan stocking khusus untuk mencegah tungkai bertambah bengkak. Untuk edema yang lebih parah, ya, penanganan dilakukan dengan obat-obatan. Nah, sementara edema yang disebabkan oleh alergi, maka penderita dapat mengkonsumsi obat anti alergi untuk mengatasi anggota tubuh yang bengkak. Edema karena kerusakan pembuluh darah akibat penggumpalan darah dapat diatasi dengan mengencer darah. Nah, edema tungkai yang berkaitan dengan gagal jantung atau penyakit hati, maka biasanya dokter memberikan obat diuretik, ya, jadi memicu kencingnya, ya, contohnya lasik atau furosemid, ya, untuk meningkatkan frekuensi buang air kecil. Tetapi ini tidak boleh dikonsumsi terus-menerus, ya, selama berhari-hari, tidak boleh, ya, karena justru akan merusak ginjal Anda nantinya. Edema terjadi karena efek samping konsumsi obat. Maka pastikan untuk mengurangi konsumsi obat medis tersebut, gantikan dengan herbal yang bisa membantu. Nah, solusi edema, kita fokusnya adalah mengeluarkan air, ya. Jadi kita memperkuat kerja ginjal, ya, agar ginjal ini bisa membantu untuk mengeluarkan cairan yang berlebihan dari dalam tubuh kita. Yang bisa dikonsumsi Muncort, ya, dengan dosis 3x2 kapsul setiap hari. Baik, ingat, the first wealth is health. Harta yang paling utama adalah kesehatan. Untuk Anda yang mau konsultasi, silahkan call atau chat di call center kami 081754747671.